Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triwulandari Zulfa, NIM 230201388, mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan melakukan tutorial data mining menggunakan metode klasifikasi. Nah, secara umum, data mining sendiri adalah proses untuk menggali, menemukan, dan menganalisis pola-pola yang tersembunyi pada sebuah data yang berjumlah besar menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran machine learning, serta metode analitik lainnya. Data mining bukan hanya sekadar proses mengambil data, tetapi juga mengubah data mentah menjadi informasi baru yang berguna dan bermakna. Kemudian, pengertian dari metode klasifikasi sendiri adalah teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi atau menentukan kategori atau kelas dari suatu data berdasarkan pola yang ditentukan pada data sebelumnya. Proses klasifikasi melibatkan pembangunan model menggunakan data latih atau training data. Kemudian, model tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan atau memprediksi kelas pada data baru. Dalam metode klasifikasi terdapat beberapa algoritma ya, seperti decision trees, naive Bayes, neural networks, support vector machine atau SVM dan juga KNN atau K nearest neighbor. Dalam hal ini saya akan menggunakan algoritma decision trees dalam metode klasifikasi. Apa sih algoritma decision tree sendiri itu? Nah, decision tree adalah metode klasifikasi berbasis pohon yang mempresentasikan keputusan secara hierarkis, mirip dengan daun atau leaf, di mana secara di mana setiap cabang mewakili pengujian atribut. Daun menunjukkan kelas prediksi, keunggulannya adalah mudah diinterpretasikan dan tidak memerlukan asumsi distribusi data. Setiap node pada pohon keputusan menyatakan suatu atribut. Cabang menyatakan hasil dari uji atribut tersebut, dan daun atau leaf menyatakan kelas atau keputusan akhir. Proses pembentukan pohon dilakukan dengan cara membagi data ke dalam subset yang semakin homogen terhadap kelasnya. Dalam algoritma decision tree sendiri terdapat dua rumus. Yang pertama adalah rumus untuk menghitung entropi. Nah, rumusnya sendiri adalah sebagai berikut. Entropi S sama dengan min sigma PI dikali log 2 dikali PI, di mana M adalah jumlah kelas klasifikasi dan PI adalah jumlah proporsi sampel atau peluang untuk kelas I. Sedangkan rumus yang kedua adalah rumus untuk menghitung nilai gain. Nah, rumusnya sebagai berikut, yaitu gain A sama dengan entropi S dikurangi entropi A atau entropi keseluruhan. Kemudian saya akan mempraktekkan cara menghitungnya langsung ke dalam Excel dan juga RapidMiner. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk menghitung metode klasifikasi dengan menggunakan algoritma decision tree. Sebelumnya, saya sudah mempunyai beberapa data. Ini adalah keputusan untuk bermain tenis. Di sini ada cuaca, ada suhu, kelembapan, berangin, dan juga bermain. Ini datanya contohnya ya, misal cuaca cerah, suhu panas, kelembapan tinggi, berangin, tidak, maka tidak bermain. Jika cuaca cerah, suhu panas, kelembapan tinggi, berangin, iya, maka bermain, tidak. Dan ini ada 14 data ya, keseluruhannya. Yang pertama, kita akan menghitung nilai entropi. Ini rumusnya. Seperti tadi ya. Pertama-tama kita membuat node dulu. Ini seperti ini. Ini untuk menghitung nilai entropi dan juga gain.
Cara untuk membuat notnya sendiri, ini untuk cuaca ya, cuaca kan ada cerah, berawan, dan juga hujan. Di sini kita akan hitung jumlah cerah itu ada berapa. Kita lihat. Nah, di sini jumlah cerah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah cerah ada 5. Jika kita menghitung jumlah hujannya ada berapa? Jumlah hujannya juga ada 5. Kemudian kita cari untuk jumlah berawannya yaitu ada 4. Seperti itu untuk cuaca, jumlah cerah ada 5, jumlah berawan ada 4, jumlah hujan ada 5. Dan untuk jumlah keseluruhannya adalah 14. Jumlah keseluruhan datanya ya. Terus kemudian untuk suhu panas ini ada 4 data. Terus kemudian suhu yang sejuk ada 6 dan juga suhu dingin ada 4. Untuk kelembapan sendiri ada 2 yaitu tinggi dan juga normal. Untuk tingginya jumlahnya 7, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga normalnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk berangin sendiri iya atau tidak, di sini untuk iya atau yang berangin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus yang tidak berangin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, ini kemudian kita cari jumlah ya untuk cerah yang bermain ya. Jika cerah dia bermain. Caranya seperti tadi. Cerah yang bermain ada 2. Cerah bermain 2. Kemudian untuk berawan yang bermain 4. Nah, kemudian jika hujan yang bermain 4 juga. Untuk mencari yang tidak juga bisa dilakukan seperti ini atau menghitung secara manual. Di sini untuk yang cuaca cerah tidaknya berjumlah 3. Cerah, nah 3, 1, 2, 3. Untuk berawan tidak ada dan hujan ada 1. Jumlah keseluruhan menjawab tidak adalah 4. 1, 2, 3, 4. Dan jumlah keseluruhan iya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah. Sini kan sudah ada notnya ya, not yang pertama 1. Nah, ini untuk menghitung nilai entropi, ini adalah keseluruhan ya. Kita coba hitung di sini. Kita coba untuk menghitung nilai entropi ini di sini saja. Kan karena sebelumnya di sini sudah saya hitung, nah ini akan saya tunjukkan rumusnya. Itu sama dengan dalam kurung min jumlah iya dibagi jumlah keseluruhan data, kemudian dikali log 2 kemudian jumlah ya dibagi jumlah keseluruhan tambah lagi jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 jumlah tidak dibagi jumlah
keseluruhan kurung tutup. Sorry. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ini. Ini untuk rumus nilai entropi keseluruhannya ya. Sekarang kita akan menghitung untuk rumus entropi untuk setiap atributnya. Cuaca ya, untuk yang cuaca cerah sama dengan seperti tadi, ini kurung buka, jumlah iya dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 jumlah iya dibagi jumlah keseluruhan, kemudian tambah kurung buka min jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan. Nah, ini hasilnya sama. Untuk rumusnya seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah jumlah dari iya dibagi jumlah keseluruhan, kemudian dikali log 2 jumlah iya dibagi jumlah keseluruhan, ditambah jumlah tidak ya jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan. Untuk yang sampai bawah rumusnya sama semua. Dan setelah kita menghitung nilai entropi, kemudian kita akan menghitung nilai gain. Untuk rumus gainnya sendiri ini. Gain sama dengan nilai entropi dikurangi nilai keseluruhan entropi. Sebelum kita menghitung nilai keseluruhannya, saya akan menghitung nilai untuk per atributnya ya. Untuk cerah nilai gainnya berapa gitu. Nah, cara menghitungnya sendiri yaitu dengan jumlah cerah 5 ini dibagi jumlah keseluruhan data, kemudian dikali dengan nilai entropi. Nah, ini sama kan hasilnya. Rumusnya seperti itu, untuk ke bawahnya juga gitu. Nih, untuk yang berawan ya, jumlah berawan dibagi jumlah keseluruhan dikali nilai entropinya 0. Kemudian jika untuk yang hujan, jumlah hujan dibagi jumlah keseluruhan dikali nilai entropinya. Nah, ini untuk perhitungannya semua sama. Di sini akan menghitung nilai keseluruhan gainnya untuk atribut cuaca, suhu, kelembapan, berangin, yang mana cuaca ada kriterianya sendiri, cerah, berawan, hujan, suhu, panas, sejuk, dingin, untuk kelembapan tinggi normal, berangin iya atau tidak. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu rumusnya jumlah atau nilai keseluruhan entropi dikurang nah ini untuk hasil entropinya. Sama untuk yang suhu ya. Nilai entropi kurangi ini tambah ini tambah, karena ini nggak usah diikutkan ya,
Nah, ini juga sama dengan jumlah nilai entropi dikurang nilai Franol ini aja. Nah, ini juga sama, nilai keseluruhan entropi dikurang nilai gain untuk iya tambah nilai gainnya tidak. Nah, dari hasil perhitungan not 1 kita mencari nilai gain dan juga nilai entropi yang paling besar. Dan di sini nilai gain yang paling besar adalah untuk kelembapan, entropinya juga di kelembapan. Di sini normal jika kelembapannya tinggi, yang ya bermain berjumlah 3, yang tidak bermain berjumlah 4. Jika kelembapannya normal, yang bermain 7, yang tidak bermain 0. Jadi jika dia kelembapannya normal pasti bermain. Di sini kita akan membuat pohon keputusannya. Nah, di sini kan saya sudah membuatnya sebelumnya. Di sini kenapa kok notnya kita beri nama kelembapan? Karena kelembapannya memiliki nilai gain dan juga entropi yang paling tinggi. Di sini kelembapan kan ada 2, tinggi dan juga normal. Tinggi, normal. Nah, di sini untuk yang normal kan dia pasti bermain. Yang normal, kelembapan normal bermainnya 7, tidaknya 0. Berarti yang pasti bermain adalah untuk kelembapan normal. Kalau kelembapan normal pasti bermain. Jadi ini untuk jika kelembapannya normal, jawabannya adalah ya pasti bermain. Nah, untuk yang tinggi sendiri jika kelembapannya tinggi itu masih tanda tanya kan belum kita hitung ya, ini abaikan saja. Ini belum dihitung. Jadi kita membuat not lagi. Ini not yang kedua yaitu not 1.1. Nah, di sini nama notnya sendiri adalah kelembapan tinggi. Kita kopikan saja seperti yang ini ya. Seperti ini. Tapi untuk yang kelembapan kita hapus karena kan kita sudah menemukan hasilnya. Jadi untuk sisanya ini ada sisa cuaca, suhu, dan juga berangin. Nah, ini untuk cuaca ini cuaca kita cari dulu ya untuk mengisi datanya. Oh, sorry. Kan ini nama notnya adalah kelembapan tinggi. Jadi cuaca yang di kelembapan tingginya dilihat dulu. Nah, di sini caranya. Nah, untuk cuacanya untuk kelembapan tinggi berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah keseluruhannya adalah 7. Nah, untuk ini yang ya bermain atau tidaknya, yang untuk tidak bermain ada 1, 2, 3, 4, 4. Tidak bermain ada 4. Untuk bermain atau iyanya ada 1, 2, 3, 3. Sini. Kenapa kita mengambil data yang bagian kelembapan tinggi? Karena yang normal kan sudah jelas. Jika kelembapannya normal pasti dia bermain. Nah, untuk menghitung entropi dan gainnya juga sama seperti tadi. Untuk ini, untuk nilai entropi keseluruhan yaitu jumlah ya dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2, jumlah ya dibagi jumlah keseluruhan ditambah jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan. Nah, ini hasilnya.
Untuk nilai gainnya sendiri juga sama. Untuk nilai entropi per kriterianya itu sama, jumlah iya dibagi jumlah keseluruhan ini, kemudian log 2 jumlah iya dibagi jumlah keseluruhan ditambah jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan, log dikali log 2 jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan, ini hasilnya seperti tadi. Untuk ke bawahnya juga sama cara menghitungnya dengan rumus seperti itu. Kemudian kita menghitung nilai gain. Untuk nilai gainnya sendiri sama seperti tadi. Nilai gainnya ini ya, ini jumlah cerah dibagi jumlah keseluruhan dikali nilai entropinya. Nah, ini sama, misalnya yang ini. Jumlah hujan dibagi jumlah keseluruhan dikali nilai entropinya. Nah, untuk ke bawah sama rumusnya. Kemudian untuk menghitung nilai keseluruhan gainnya sendiri untuk per atribut ya, per atribut. Rumusnya nilai keseluruhan entropi dikurang, karena ini 0 hanya ini berarti ya yang dimasukkan, dikurangi nilai gain keseluruhan gainnya ini. Nah, ini hasilnya. Ini juga sama. Nilai keseluruhan entropi kurang nilai gain dari panas tambah nilai gain dari sejuk. Dan karena untuk nilai gain dari dingin itu 0, nggak usah diikutkan. Nah, ini ada hasilnya. Itu juga sama ya. Ini kurang jumlah dari ini. Nilai gainnya iya dan tidak. Nah, di sini kita juga sama. Kita melihat nilai gain yang paling tinggi. Nah, di sini untuk nilai gain yang paling tinggi adalah untuk cuaca. Nah, untuk cuaca, untuk cerah, jika cuacanya cerah, maka yang bermain tidak ada, yang tidak bermain berarti tidak. Jadi untuk yang cerah, dia pasti tidak bermain. Nah, untuk yang berawan, jika berawan, jika cuacanya berawan, maka dia pasti bermain. Nah, dua, yang tidak dua. Ini sudah pasti. Jika cerah, maka dia tidak bermain, dan jika berawan, dia bermain. Nah, di sini masih ada hujan. Hujan 1 banding 1, jadi belum jelas. Ini buat not lagi. Ini untuk cuaca, karena cuaca tadi kan yang nilai gainnya paling tinggi. Untuk cerah pasti jawabannya adalah tidak bermain. Untuk berawan jawabannya adalah pasti bermain, dan untuk hujan masih dipertanyakan. Kita membuat not lagi, kopikan saja seperti yang ini, kemudian nanti dihapus saja untuk jumlah-jumlahnya. Nah, di sini not yang ketiga ini, not 1.2 adalah dengan nama kelembapan tinggi dan juga cuaca hujan. Sini kita lihat
Nah, untuk cuaca hujan sendiri jumlahnya ada dua, jumlah keseluruhan dua. Kelembapan tingginya, untuk keputusan bermainnya iya ada satu, tidak juga ada satu. Ini tuh satu satu. Nah, untuk suhu panas kan tadi cuaca sudah, kelembapan juga sudah. Jadi yang dihitung hanya untuk suhu dan juga berangin. Jika hujan suhunya sejuk, suhunya panas, itu jumlah jumlah keseluruhannya tidak ada karena di sini hujan suhu panas nggak ada ya. Ini untuk hujan dengan suhu sejuk, jumlahnya ada dua, ini dan ini. Untuk bermain satu, tidak juga satu. Hujan sejuk ya satu, dan juga tidaknya satu. Dan juga berangin ini untuk ada dua. Jika berangin iya itu jumlahnya satu. Jika berangin eh, tidak bermain ada satu. Untuk yang bermain tidak ada. Nah, jika tidak berangin jumlahnya ada satu juga. Untuk yang bermain ada satu, yang tidak ada nol. Lo menghitung nilai entropinya sama seperti tadi. Hapus ya. Nih, sama dengan jumlah ya dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 jumlah ya dibagi jumlah keseluruhan tambah jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 jumlah tidak dibagi jumlah keseluruhan. Nah, ini hasilnya satu. Ini untuk nilai keseluruhan entropi. Nah, untuk menghitung nilai entropi per masing-masing kriteria sama. Kenapa ini 0? Karena di sini 0, 0, 0, 0. Nah, ini untuk yang ini, misalnya untuk yang suhu sejuk. Sejuk ya. Dengan sama rumusnya nilai ya dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 nilai ya dibagi jumlah keseluruhan ditambah nilai tidak dibagi jumlah keseluruhan dikali log 2 nilai tidak dibagi jumlah keseluruhan. Nah,
hasilnya 1. Karena ini 00, maka nggak usah dihitung, langsung ditulis 0 saja. Untuk nilai G-nya seperti tadi, sama, ini 0, nggak usah dihitung. Kita menghitung yang nilai ikan dari sejuk. Ya, nilai dari jumlah sejuk dibagi jumlah keseluruhan dikali nilai entropi, hasilnya 1. Untuk yang ini 0, 0, 0 gak usah dihitung, hasilnya langsung saja 0. Kemudian untuk yang ini berangin sama dengan iya dibagi jumlah keseluruhan dikali nilai entropi, hasilnya 0. Dan ini juga sama, nilai tidak, jumlah tidak maksudnya, dibagi jumlah keseluruhan dikali nilai entropi, hasilnya 0. Nah, bahwa nilai gain tertinggi adalah yang untuk berangin. Jadi jika berangin, dia tidak bermain. Jika berangin, dia tidak bermain. Dan juga jika tidak berangin, maka dia bermain tenis. Ini untuk berangin kita jadikan not. Ini kan ada tidak berangin dan juga berangin, yaitu maksudnya berangin. Dan jika tidak berangin maka dia bermain, dan jika berangin maka dia tidak bermain. Ini sudah berhasil membuat pohon keputusannya untuk keputusan bermain tenis. Nah, ini untuk not pertama yaitu kelembapan. Jika kelembapannya tinggi, jika kelembapannya normal pasti dia bermain tenis. Dan juga kelembapannya tinggi itu masih ada kriteria-kriteria selanjutnya, yaitu ada cuaca. Jika cuacanya cerah maka dia tidak bermain, dan jika cuacanya berawan dia pasti bermain. Dan jika untuk cuacanya hujan dia masih 50-50 bermain atau tidak. Ini untuk not yang terakhir adalah berangin. Nah, ini untuk jika tidak berangin maka keputusannya adalah dia bermain. Dan jika berangin, ya ini berangin, maka keputusannya adalah tidak bermain. Ya, selanjutnya saya akan melakukan tutorial perhitungan pada rapid miner. Yang pertama kita ke repository, klik import data, kemudian kita ambil data kita tadi. Ini. Nah, nah di sini kita rubah ya, ini untuk namanya. Rename kolomnya ini untuk cuaca. Oke, yang ini untuk suhu. Ini kolom berapa? Ini berangin. Berangin. Oke, yang terakhir adalah bermain. Kemudian klik next. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Kemudian kita ke menu desain. Nah, untuk data yang kita sudah masukkan tadi, kita drop ke sini.
Kemudian kita cari set roll. Roll. Kita tarik ke sini. Kita hubungkan dulu. Nah, kemudian kan di sini saya akan menghitung menggunakan algoritma decision tree. Kita cari decision tree. Ini, kemudian hubungkan. Ini kita hubungkan ke sini. Ini, kemudian kita klik set role. Kemudian edit di sini untuk atribut namanya kita pilih bermain. Target role-nya kita pilih label. Apply. Kemudian kalau sudah kita run. Nah, ini sudah ada hasilnya. Jika kelembapan normal pasti bermain, dan jika kelembapan tinggi itu ada kriterianya lagi. Jika untuk cuacanya, jika berawan dia bermain, jika cuacanya cerah dia tidak berangin, dan jika cuacanya hujan dia tidak bermain. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.